Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini sudah masuk bulan Ramadan dan ini apa? Ya, ini kalau goyang kita berdua begini. Ya. Nah, hari pertama Ramadan adalah hari yang sangat bersejarah buat saya dan saya selalu ketemu dengan teman-teman yang menyenangkan di awal bulan Ramadan setiap tahun. Nah, malam ini spesial hadap-hadapan. Kita tidak berbicara masalah bulan puasa, kebiasaan puasa, karena ada teman lama, ada junior kalau bisa bilang begitu ya. Yang jelas sempat lama di Makassar dan tiba-tiba muncul. Nah, beberapa bulan lalu saya diberitahu ada satu rilisan yang direkam oleh anak Makassar, tanda kutip, dan direkam oleh drummer bara suara. Dan saya tanya, ini anak di mana sekarang? Di Ternate. Ngapain di sana? Kita akan tanyakan langsung. Elmo. Halo. Oke, kita di hadap-hadapan sekarang. Oke. Terima kasih undangannya, Elmo. Terima kasih juga. Berapa hari di Makassar? 2 hari ya? 2 hari. 2 hari. Nah, selama ini di mana? Ternate? Iya, betul, di Ternate. Bikin apa di sana? Kerja juga. Hah? Kerja juga. Kerja? Kerja. Terus lagi banyak juga kalau selesai kerja ke Jakarta. Selesai kerja tidur dong. Nggak, maksudnya pas lagi nggak kerja ke Jakarta. Ke Jakarta? Produksian. Produksi untuk? Musik. Musik. Oke. Elmo, namanya Elmo Rogan yang saya tahu. Dia berdarah Sunda, ada Sundanya juga ya? Ada Sunda dari mama. Dari mama. Dari bapaknya? Ternate. Ternate, asli. Tapi asli. Masa ABG-nya di Makassar. Iya, Bisa diceritakan itu kapan di Makassar? Tahun berapa? Mulai dari 2010. 2010? 2010 kebetulan lolos SNPTN dulu di Unhas. Akhirnya mau tidak mau dari Ternate ke Makassar. Ke Makassar. Alasan pertamanya karena lulus UMPTN. Tahun 2010. Oke, terus? Lalu mulailah di Makassar sebagai hampir kebanyakan kayak anak-anak muda yang kuliah merantau. Terus kebetulan saya juga memang suka sama musik. Kebetulan ketemu dengan teman-teman yang juga sering juga main di gigs-gigs di Makassar. Akhirnya mau tidak mau ikut-ikutan. Siapa namanya? Yang paling teman-teman itu? Yang paling pertama itu ada Febri. Terus ada Firman. Terus ketemu juga sama Kevin. Pokoknya lebih banyak di Faisal lah kemarin. Faisal 14. Faisal 14? Itu iya. Apa itu waktu? Itu rumahnya siapa? Firman. Sekarang Rahman. Firman di? Loka. Jadi Firman Loka dan keyboardnya Loka itu teman-teman main dulu? Iya, sama Daniel juga. Daniel yang main bass. Di Loka juga? Di Loka juga. Kalau Juang? Nah, bertemu dengan 3 orang itu yang sekarang di Loka. Iya, Loka. Waktu itu pernah merasa tidak bahwa kamu akan mencoba peruntunganmu di musik waktu itu selain kuliah? Waktu itu sebenarnya kalau dibilang peruntungan di musik mungkin sempat kepikiran, iya. Tapi untuk bisa mengeksekusi sampai memang betul-betul merilis sebuah lagu yang memang hasil dari ide sendiri tuh nggak kepikiran akan bisa mengeksekusi. Tapi waktu itu bikin lagu? Iya, sudah bikin lagu. Berapa banyak? Banyak sih Kaiko. Waktu itu memang sama anak-anak kebetulan dibantu kan, karena biasa Ki juga nongkrong bareng, ngejam bareng, reguleran bareng. Cuma memang kalau saya pribadi memang dari dulu memang harus bikin EP gitu. Memang itu mimpi saya ketika waktu awal-awal reguleran di Makassar. Tahun 2010 sudah bermimpi bikin EP? Sudah bermimpi. Itu 11 tahun lalu? 11 tahun lalu. Dan baru bisa mungkin akan dilaksanakan di tahun ini. Tahun ini 2021 ya? Oke, tahun 2010 sudah bermimpi punya EP, tidak bermimpi punya keluarga? Itu pasti Mia ada. Pasti toh. Cuma itu mungkin untuk yang sekarang kan ada skala prioritas tuh. Mungkin skala prioritas Elmo sekarang mungkin setelah EP mungkin. Setelah EP. Iya. Oke. Nah, sebelum di Makassar kan di Ternate. Iya. Di Ternate apakah main musik juga? Iya, main musik. Ikut festival namanya anak SMA, ikut festival, pensi juga. Sebagai gitaris?
sebagai kadang jadi vokalis, kadang jadi gitaris. Waktu di Makassar, di Ternate SMA. Lalu ke Makassar, ternyata di Makassar orang main musik itu sangat keren dengan sangat kompleks juga kan? Kompleks juga permasalahannya. Ya, permasalahannya, terus banyak juga sih sebenarnya ilmu-ilmu baru gitu dari segi manajemen sih, bagaimana itu musik gitu, gimana cara memanage sebuah musik kan, karena musik ini sebenarnya kalau dalam industri kan bukan cuma sekedar perform saja, tapi ini kan sebenarnya udah brand gitu. Ada solo, ada band, dan ada trio mungkin. Itu kan sebuah entity sebenarnya dalam industri. Dan sebuah entity dalam industri. Ya, dan itu saya tahu ketika di Makassar. Di Ternate bagaimana di sana? Di Ternate cuma sekedar main dulu. Kan malu masih SMA kan kayak waktu itu. Dari Ternate ke Makassar 2010 dengan mimpi menjadi sarjana dan mencoba peruntungan di musik. Iya. Waktu itu ketemu dengan teman-teman yang sekarang menjadi personil Loka. Waktu itu sempat bikin beberapa lagu. Terus setelah itu mimpinya bagaimana sebenarnya? Sebenarnya awalnya cuma mau ikut reguleran aja ya sama anak-anak. Karena kebetulan main di mana waktu itu? Waktu itu secara reguler di Penbakers pernah. Dulu di sini juga apa? Di Numerika juga. Terus mana lagi ya? Sampai tahun berapa itu? Itu reguleran itu saya dari 2014 sampai 2016. Dapat yang kamu mimpi-mimpikan dari Ternate, bermain musik dengan konsep cafe to cafe? Di awal mungkin enak karena di awal kayak ini karena kan dulu waktu saya SMA itu di Ternate memang belum ada kafe-kafe yang seperti ini kan. Sekarang udah ada, cuma dulu kan memang belum ada. Ya ketika main reguler dengan dapat audiens yang memang real gitu, yang memang real, ketika kita nyanyi terus ada tiba-tiba ada orang datang, "Kak, suaranya bagus, Kak, ininya bagus begini." Itu kan memang ada kepuasan sendiri lah sebagai performer. Tetapi makin lama reguleran makin merasa bahwa ya musisi itu bukan cuma perform aja, tapi harus memang real musisi harus bikin karya. Karena dengan karya itu, entah itu karya solo atau karya instrumental atau apapun itu, karya itulah sebenarnya yang membuat dia bisa dibilang sebagai musisi. Dan menjadi beda dengan pemusik yang lain. Betul. Oke, saya juga sempat berpendapat di beberapa media sosial ya utamanya, bahwa musisi ataupun band itu akan terlupakan, tanda kutip terlupakan, kalau dia tidak punya album. Ya. Tidak punya karya. Menurut Elmo? Saya sangat setuju. Makanya saya langkah awal saya ingin ngeluarin EP. Oke, EP tapi dari tahun 2010, 11 tahun ya. Iya. Apa perjuanganmu untuk itu? Yang lebih real, maksudnya setiap hari saya latihan gitar kayak atau apa? Kalau latihan pasti. Terus karena saya memang dari dulu suka sekali nulis. Dulu waktu kuliah sebenarnya saya sering nulis paper sebenarnya kayak gitu. Oke. Kebetulan saya jurusan tambang dulu waktu kuliah. Jadi saya dulu suka sekali menulis paper tentang geoteknikal. Terus saya juga suka nulis lagu, dan menurut saya menulis lagu itu sangat kontras dengan background saya gitu, keseharian saya di kampus, dan itu menjadi tantangan sendiri sebenarnya. Pekerjaannya sekarang itu berhubungan dengan pendidikannya atau gimana? Iya, berhubungan dengan pendidikan gitu. Tambang. Banyak duit ya? Alhamdulillah. Nah, itu karena balik ke Ternate kerja di tambang, kumpulin duit untuk bikin EP, begitu? Iya, jadi sebenarnya nggak ngumpulin juga. Kebetulan ya memang rezekinya saja lumayan bagus, jadi mimpi-mimpi dulu yang di Makassar itu alhamdulillah baru bisa direalisasikan. Setelah kerja di tambang. Iya, salah satunya. Jadi betul beberapa statement bahwa kalau bermusik ya harus punya sesuatu juga untuk mendukung itu. Ya, mungkin kalau saya iya. Saya juga karena ada juga beberapa teman saya di Jakarta juga ada yang memang karena memang laki
banyak sebenarnya faktor, dan menikah dengan orang kaya bisa juga bisa, gitu, bisa juga. Tapi secara apa namanya, gentle-nya apa yang kamu lakukan ini sebenarnya harusnya diapresiasi ya. Kuliah, punya mimpi bikin EP, balik ke Ternate, kerja di tambang, kumpulin duit, ya, betul? Iya. Itu pasti tingkat kepuasannya akan luar biasa. Akan luar biasa, betul? Betul. Nah, setelah itu 2000 kapan rekaman dengan drummer Bara Suara? Sebenarnya kontak-kontakan pas 2020, awal 2020 saya kontak-kontakan. Waktu pandemi. Waktu awal pandemi gitu. Jadi ketika itu memang waktu itu aku realize bahwa lagi sepi. Ini lagi sepi dan orang pasti mikirnya kemana-mana, nggak mikirin industri. Jadi ketika fokus orang hilang, saya ngeliat di situ ada peluang karena banyak teman-teman produser yang ayo siapa yang mau produksi. Siapa itu? Ada beberapa gitu. Gak apa-apa sebut nama enggak? Ada beberapa kayak waktu itu yang aku lihat kayak Dimas Pradipta kan. Ada terus kalau waktu itu Marco tuh kalau nggak salah dia buka kelas produksi musik gitu by online waktu itu. Dan kamu ikut? Karena dia ngasih silakan kan, kalau yang mau DM gue balas nih sekarang. Tapi DM-nya bukan untuk musik produksi, untuk ikut online kelas itu. Yang saya tanya, bang gue mau produksian di lo, kira-kira gimana? Tanyanya kenapa Marco? Kenapa harus dia? Kenapa Marco? Karena pasti kan saya sebenarnya penggemar musik Raisa sebenarnya. Raisa. Jadi waktu itu ketika Raisa muncul, ini memang beda sekali waktu itu. Kaiko, saya yang saya ulik itu, ini Raisa materinya beda. Maksudnya tidak sama seperti penyanyi perempuan lainnya gitu yang keluar di era itu di 2010-an. Jadi saya ngulik siapa sih di belakang Raisa ini siapa? Ternyata ada Marco salah satunya. Berjalan tahun ke tahun saya ulik setiap rilisan albumnya Raisa itu, kok sih ini ada terus, ternyata dia musik produsernya. Oke. Hal itu yang bikin kamu tertarik dan meyakini bahwa kalau saya bikin EP, orang pertama yang saya hubungi harusnya Marco. Salah satu bucket list utama saya Marco Steviano. Selain itu ada pilihan lain? Ada. Saya suka sekali dengan salah satu musisi namanya Kenny Gabriel. Kenny Gabriel itu jenius lah menurut saya, jenius, dan saya kalau memang bisa berkesempatan mau sekali dengan Kenny itu. Dengan Kenny. Oke. Ada peluang untuk itu atau sudah mulai menjejaki? Sudah mulai menjejaki. Kata dia apa? Ya nanti ya. karena kalau sampai kita bicara real kan ketika untuk bagaimana caranya bisa terrealisasikan, kita bicara bisnisnya. Bisnis musiknya ya. Bisnis musiknya dan turunannya. Iya. Okay. Itu memang karena kita bekerja seni dan mesti harus tahu dengan hal itu. Ya kita lihatlah. Karena memang ada beberapa musisi yang memang jadi bucket list saya dari dulu memang dari zaman. Nah, dengan Marco, balik lagi dengan Marco. Yes. Prosesnya sampai kejadian single pertama dengan Marco. Nah, jadi waktu dia bilang ketika dia balas DM itu, saya juga sebenarnya sempat kaget. Ini betulan kayaknya nama balas Ki Marco. Nama balas Ki Marco. Nama balas Ki Marco. Jadi kaget sendiri kan. Kaget sekali. Jadi saya baca, wah ini betulan Marco atau siapa mungkin yang balas. Saya balas. Jadi ketika kenapa enggak bilang balik kok? Aduh. Jadi ketika itu langsung saya balas dan dia bilang oke, sebelum gue bilang oke, gue mau denger dong materi lo gimana. Oke bang, jadi gimana, gue harus gimana? Ya kirimin materi lo. Lo punya materi berapa? Terus gue bilang ada 4. Ya udah kirimin semua. Malamnya itu dia DM. Cuma saya sudah lihat cuma kayak pasti ditolak. Karena saya lihat ada 4 kan, DM-nya ada 4. Nak tolak kayak gitu. Jadi sudah nih. Saya enggak lihat lagi. Pernah ditolak sebelumnya? Pernah. Laki-laki perempuan. Okay. Marco say yes. Gitu dan Marco bilang, wih, gue udah dengar punya lo. Ini keren. Lo dari dulu kemana aja? Langsung saya kayak
waduh, Oke. ya langsung apa ku balas lagi? Aku mau ku balas kan ini. Sampai segitunya Kak. Waktu itu spesial sekali karena nggak pernah nyangka, maksudnya orang yang saya ulik dan dia bilang oke. Dan dia bilang oke. Waduh. Bukan itu Pak Balitoli dikasih kira-kira waktu itu. Kayak senang-senang gitu. Enggak jadi kejadian lah rekaman. Jadi waktu itu ketika mau berangkat saya sempat karena pandemi kan. Karena itu kan awalnya sebenarnya di bulan April mungkin April 2020 kalau nggak salah mau eksekusi. Yeah. Jadi dia bilang ya udah kapan punya waktu kita ketemuan, kita workshop bareng gitu. Dia bilang jadi di produksian ini gue kepikiran gue mau bawa beberapa teman gue yang biasa kerja bareng sama gue. Terus langsung dia dan di situ memang kayak grup produksiannya dia tuh ada Marco, ada Jesse Match, terus ada Kitut Sinjinggo sama Jos Kunze. Memang mereka berempat terus kalau kerja lagu orang biasa gitu. 4 orang yang diajak oleh Marco. Waktu itu kamu berpikiran, tambah bagus nih, tambah mantap ini tim. Enggak, saya waktu itu kepikiran, tambah mahal ki. Tambah mahal. Bukan tambah mantap, tambah mahal ki. Saja lu ini. Musik Kak. Tapi ternyata tidak. Waktu itu Marco bilang, enggak, gue produksian itu biasa kerja sama mereka. Bukan ini. Kita sepakat berapa, ya udah itu aja gitu kan. Lo nggak usah mikirin yang lain, ini udah jadi. Lo nggak usah mikirin. Dan gue juga kerja lagu lo karena gue suka lagu lo enak. Iya. Jadi sudah memang Marco itu mau karena memang dia suka. Iya betul. Dan itu bisa menjadi hal yang lebih baik ya dibanding masalah uang. Iya. Ya? Karena kita tidak bisa beli tesnya orang menurut saya kayak itu. Sama seperti kita tidak bisa membeli kesuksesan. Iya betul. Ya. Oke. Nah setelah jadi akhirnya dirilislah lagu itu. Ya lagu yang menurut saya ini kan beatnya juga medium ya. Mid tempo. Saya pertama kali dengar. Saya bilang betul jadi kita anak Makassar ini. Terus dia bilang apa? Ayo kita support gitu. Nah, puaskah dengan materi itu? Saya secara teknis dulu, lagu. Secara teknis puas. Berjalan kan Marco kan Elmo juga dengan tim itu mencoba untuk menyebarluaskan materi ini, berita ini bahwa ini ada rilisan, tolong didengarkan, tolong dikritik, tolong dibantu, tolong disupport. Nah, feedbacknya ke Elmo ini kan pasti akan punya sesuatu yang lebih kalau feedbacknya bagus. Iya betul. Bagaimana feedback setelah itu? Setelah dirilis ke media dan ke alhamdulillah digital juga ya? Iya digital. Alhamdulillah hampir semua positif. Cuma ada satu teman saya yang dia menyayangkan, tapi menyayangkannya bukan yang negatif, dia menyayangkannya kenapa tidak ada produser gitu, eksekutif produser gitu yang terlibat, dia kayak menyayangkan gitu. Cuma saya kembali bilang lagi, nggak masalah, ini kan saya juga sebenarnya pure untuk musik gitu, maksudnya nothing tulus di musik. Jadi apapun yang terjadi ya go aja. Ya harusnya begitu ya. Iya. Karena musik itu kan akan menemukan pendengarnya sendiri. Iya, betul kayak gitu. Tidak ribet sih sebenarnya musik. Selama ada materinya kita rilis, bismillah. Itu akan, kalau kata teman saya, dia akan mencari sendiri. Iya, betul. Telinga akan mendengarkan gitu. Jadi saya tidak ragu pertama kali dengar materinya, saya tidak ragu bahwa materi ini materi yang baik, materi yang diproduksi dan dikemas dengan profesional ya. Dan yang saya bangga karena ya seperti yang saya diberitahu, Elmo ini sebenarnya anak Makassar gitu. Nah ini menjadi contoh juga apa yang sebenarnya Elmo mau perlihatkan ke teman-teman bahwa begini Ki gitu. Ini contoh yang baik. Sebenarnya kalau jujur-jujuran tidak ada sih, sebenarnya tidak ada kayak mau ini. Memang lebih kayak ini loh sebenarnya yang mau Kak rilis itu musik-musik seperti ini dengan lirikal seperti ini. Lirik semuanya oleh Elmo. Oke. Mungkin itu yang mau di share, bukan yang kayak oh begini. Tidak sih, sebenarnya lebih ke mau Kak share ini loh, musik seperti ini loh yang ada di kepala aku sebenarnya. Teman-teman yang sekarang di Loka tidak dilibatkan? Sebenarnya kalau kayak Kevin terus sama Firman sama Daniel sebenarnya sering ke komunikasi sebenarnya.
terus sering kayak juga kayak telepon-teleponan nanya-nanya gitu, kalau supaya kayak gini kira-kira progresinya gimana. Sebenarnya sering sekali sama anak-anak, karena saya banyak hampir beberapa lagu yang dulu memang saya create memang sama anak-anak aja. Untuk progresi chordnya dan segala macamnya itu biasa sama anak-anak. Biasa saya kesedihan, kalau supaya progresi chord kayak gini bagaimana aja, enak aja. Kayak gitu. Biasa aja sama anak-anak. Jadi sampai sekarang pun kalau ngomong musik sama mereka masih kontek-kontekan. Oke. Teman seperjuangan dari awal. Teman seperjuangan, dan kalau menurut saya memang untuk sekarang mereka paling tahu di isi kepala saya seperti apa musik seperti apa. Nah, makanya mungkin di next produksi boleh lah. Oh iya, aja. Pasti. Iya kan? Nah, rencana ke depan selain EP akan ada rekaman untuk single kedua kah? Iya, rencana memang. Padahal saya tahu dia mau ke Jakarta rekaman album kedua, single kedua. Tahu dia panji juga. Iya, rencana memang dekat-dekat ini mungkin single kedua kayak itu. Ada featuring sama siapa? Sekarang belum sih, cuma ada memang beberapa, mungkin ada kejutan, mungkin di EP ada featuring dengan 2 orang. 2 orang ya? Oke, kita tunggu. Jadi target EP selesai kapan? Insya Allah EP kalau bukan akhir tahun, mungkin awal tahun. Sekitar itu. Rencana berapa lagu? 5 lagu. Ini akan mulai penggarapan lagu kedua. Iya. Ya, oke. Mudah-mudahan lebih sukses dibanding single pertama. Amin ya rabbal alamin. Dan semua cita-citanya terbayar dan tuntas. Gitu amin. Ya. Ini mumpung bulan puasa, kita doakan teman-teman, kita doakan Elmo mudah-mudahan dapat memperoleh semua apa yang dia inginkan. Karena ini bukan pekerjaan setahun 2 tahun, ternyata sejak 2010 loh. Jadi kalau ada yang bilang baru kok kemarin ketemu teman bandmu, rekaman kok hari ini, besok mau sukses. Lucu tong nih kadang nih. Nah, ada proses yang harus kita lalui untuk mendapatkan sebuah mimpi. Ini yang tengah dirintis oleh Elmo. Nah, terima kasih buat Elmo, semoga apa yang sekali lagi apa yang dicita-citakan dapat dijabah. Amin. Ya rabbal alamin. Terus dengarkan single pertama Elmo di radio sudah ada, jadi tinggal request ya. Nah, boleh dikasih tahu apa ininya sosmednya biar teman-teman yang penasaran boleh langsung. Oke, kalau yang mau penasaran ada Elmo Rogam Music di Elmo Rogam Music. M ya, Rogam ya. Elmo Rogam Music. Di Instagram, di Twitter juga Elmo Rogam Music, di YouTube channel juga Elmo Rogam Music. Oke, langsung cus kita support ya. Oke, terima kasih, silahkan kita lanjutkan makan-makannya. Kita masih banyak acara ini. Siap. Sok penting ya. Oke, besok mau ke Jakarta. Sukses untuk rekaman selanjutnya. Salam buat teman-teman di sana, dan saya dan teman-teman yang menunggu kejutannya ya. Tos dulu. Oke. Sebelum Assalamualaikum. Bertanya. Oh, ada yang mau bertanya? Siap. Silakan. Kan bikin karya di Makassar. Ya kan? Terus bikin karya di Jakarta, terus lagunya banyak beredar di Makassar. Bagaimana Elmo Rogam sebagai musisi? Karena sebagai musisi yang berkarya di Jakarta, melihat musisi-musisi di Makassar yang masih mengeluarkan single-single yang ada di Makassar. Ini penonton bayaran, namanya Samsudin. Ya, anggap saja Samsudin. Ya, itu tolong dijawab. Kalau saya justru yang saya lihat sekarang orang makin berani rilis lagu gitu, dan itu sangat bagus buat sebuah industri sebenarnya. Karena kalau dulu di zaman saya mungkin palingan ketahuan cuma beberapa yang berani rilis lagu, selebihnya ya gitu. Punya lagu tapi disimpan. Kalau sekarang malah saya lihat orang berani gitu, lebih berani, dan itu sebenarnya bagus sekali buat sebuah industri. Itu saja ya sebenarnya pertanyaannya panjang tapi jawabannya singkat. Iya, nothing tulus di musik sebenarnya. Jadi berbuat aja terus. Iya. Bikin terus. Gas terus. Oke ya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.